Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya selaku Kepala Bidang Kopma Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yaitu Oki Beta Juan Ramadona. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa sejarah bidang usaha Kopma sendiri. Yang pertama, Kopma itu didirikan pada tanggal 26 November 1993. Lalu ada unit usaha, tetapi Kopma itu vakum, dan pada tanggal 15 Desember 2010 itu Kopma bangkit kembali dikarenakan melihatnya pentingnya suatu peran koperasi mahasiswa sebagai penggerak dalam perekonomian mahasiswa itu sendiri, dan menguatkan keinginan dan keyakinan bahwa dengan organisasi semacam koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggota mampu meningkatkan suatu perekonomian anggota mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2011 itu berawal dari kebangkitan tersebut, pengurus Kopma yang baru mencoba untuk memperbaharui kembali sistem yang ada dengan membentuk dua unit usaha, dan keduanya itu diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam wirausaha, yakni unit peminjaman modal dan unit usaha. Nah, selanjutnya ada tanggal 12 Maret 2012 unit usaha itu kembali dibuka menjadi usaha market, usaha bazar, dan usaha luar. Nah, pada tahun 2014-2015 itu melalui RAT-nya, yaitu rapat anggota tahunan, unit usaha luar dan bazar itu dihapuskan. Nah, karena itu dan difokuskan untuk dua unit usaha. Yang pertama ada unit usaha market dan unit usaha peminjaman modal usaha. Nah, pada tahun 2017 sampai saat ini bidang usaha ini memiliki 3 unit. Yang pertama ada unit bazar, yang kedua ada unit toko, dan ketiga ada unit kredit modal usaha itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu struktur bidang usaha Kopma Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, itu kita dibina oleh Ibu Rosida Rahma Izati SPD MM, serta diketuai umum oleh Denis Ayu Fitriani, dan pengawas bidang usaha kita sendiri yaitu Febriani Indah Setiawati, dan ketua bidang usaha itu ya saya sendiri, Oki Beta Juang Ramadona. Dan di bidang usaha ini memiliki 3 unit. Yang pertama ada unit toko dikepalai oleh Emma Afifatul Syakdiah dan asisten Bobby Eko, serta Prasuditya Aditya Pradana, Anggi Arsita, dan Priantaka, serta disusul dengan unit bazar yang dikepalai oleh Tuti Handayani, asisten Rima Wahyu, Dimas Dipa, Ikrima Azukri, dan Hafid Aziz, serta Yud Puja. Dan yang terakhir ada unit kredit modal usaha, yaitu dikepalai oleh Henim Nuraini dan diasisteni oleh Wahdian dan Habibah, serta Laura, serta Raistu. Nah, bidang toko itu sendiri kita juga menyediakan alat tulis kantor, serta untuk unit bazar itu kita harus mengikuti seperti bazar pada saat wisuda ataupun event-event lainnya. Serta untuk kredit modal usaha itu yaitu kita membuka simpan pinjam jika ada yang meminjam. Adapun syarat-syaratnya yang saya jelaskan untuk sebelum nanti ya, untuk saya jelaskannya. Serta kita Kak di sini tuh untuk kabit usaha itu ada tugas dan wewenangnya nggak sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas dan wewenangnya. Yang pertama, mengkoordinasi dan membimbing jalannya usaha, serta menjaga keharmonisan dan menciptakan lingkungan kondusif sesama anggota usaha, serta sebagai pelopor serta menjaga kerjasama yang baik antar anggota dalam bidang usaha, dan bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola usaha beserta inventarisnya secara musyawarah, tegas, dan profesionalitas dalam menetapkan sebuah aturan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus maupun anggota guna meningkatkan sumber daya manusia untuk usaha Kopma Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu sendiri. Nah, selanjutnya tidak hanya kepala bidangnya, tapi di sini ada pun kepala unitnya, yaitu dari tugas dan wewenang kepala unit toko sendiri yaitu bertanggung jawab atas unit usaha toko, mengembangkan dan memajukan unit usaha toko, bertanggung jawab penuh atas keuangan unit usaha toko, serta bertanggung jawab atas kepala bidangnya, serta bertanggung jawab jika terjadi kerugian di unit usaha toko jika murni itu kesalahannya sendiri, dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia di unit usaha toko itu sendiri. Dan untuk asistennya bertanggung jawab atas kepala unit toko, mengelola pendapatan dan pengeluaran unit toko, membuat laporan keuangan unit toko, administrasi unit toko, serta public relation. Nah, selanjutnya di sini ada tugas dan wewenang unit bazar, yang dimana kepala unit itu bertanggung jawab atas unit bazar,
dan membuat laporan keuangan unit bazar sendiri. Dan untuk asistennya yaitu bertanggung jawab jawab unit bazar dan melakukan pemesanan barang bazar dan bertanggung jawab atas penanggung jawab unit bazar, pemasaran produk bazar serta membantu dalam pelaksanaan bazar. Nah, terus bertanggung jawab atas penanggung jawab unit bazar serta public relation dan membantu kerja asisten satu dalam koordinasi dengan agen. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tugas dan wewenang unit kredit modal usaha yang dimana untuk kepala unit itu bertanggung jawab atas unit kredit modal usaha, mengembangkan dan memajukan unit kredit modal usaha, serta bertanggung jawab penuh atas keuangan unit kredit modal usaha itu sendiri, serta selalu bertanggung jawab kepada kepala bidang dan bertanggung jawab jika terjadi kerugian di unit kredit modal usaha itu sendiri dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia di unit kredit modal usaha. Untuk asisten, kita tugaskan untuk bertanggung jawab atas kepala unit, mengelola pendapatan dan pengeluaran unit kredit modal usaha, serta membuat laporan keuangan unit kredit modal usaha, serta membantu kepala unit pengelola usaha itu sendiri. Nah, Kak, di Kopma sendiri, apalagi di bidang usaha itu sendiri tuh ada nggak sih, Kak, syarat-syarat untuk menjadi kabid usaha? Ya, pastinya ada ya. Nah, yang pertama itu dipilih dari dan oleh pengurus ataupun anggota Kopma Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta telah mengikuti Diksarkop ataupun pendidikan ataupun pelatihan lainnya, serta telah berkontribusi ke Kopma sekurang-kurangnya itu 2 periode, minimal pada semester 5 dan maksimal itu semester 8. Nah, selanjutnya ada mampu mengelola, memimpin, mengkoordinir anggota, terutama anggota bidang usaha itu sendiri. Nah, Kak, untuk syarat jadi kepala bidang itu apa? Yang pertama, dipilih dari dan oleh anggota Kopma Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu sendiri, telah mengikuti Diksarkop ataupun pendidikan ataupun pelatihan lainnya, telah berkontribusi ke Kopma sekurang-kurangnya itu 1 periode, minimal pada semester 3. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, mampu mengelola dan mengembangkan sebuah usaha. Nah, selanjutnya disusul syarat menjadi asisten usaha, yaitu dipilih dari dan oleh anggota Kopma Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu sendiri, telah mengikuti Diksarkop ataupun pendidikan ataupun pelatihan lainnya, telah berkontribusi ke Kopma sekurang-kurangnya 1 periode, minimal pada semester 3, memiliki loyalitas dan mau belajar. Nah, untuk syarat peminjaman kredit modal usaha itu sendiri apa, Kak? Dan di sini ada kita mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo maksimal itu semester 6 yang boleh meminjam keuangan di Kopma, apalagi di bidang usaha itu ya. Jadi selanjutnya ada fotokopi kartu tanda mahasiswa itu 2 lembar, serta fotokopi KTP 1 lembar. Peminjaman itu kurang lebih Rp500.000, jaminan berupa ijazah SMA ataupun sederajat asli. Dan peminjaman maksimal itu Rp500.000. Nah, untuk mengisi data yang sudah disediakan itu ada data diri dan surat persetujuan yang ditandatangani oleh kedua orang tua kalian, serta kita mengisi data usaha yang akan dijalankan. Permodalan baru kita berikan setelah disetujui oleh Ketua Umum Kopma Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Ketua Bidang Usaha sendiri. Nah, untuk ketentuan peminjaman itu apa aja? Nah, di sini sebelum melakukan peminjaman diwajibkan memiliki usaha minimal itu 3 bulan ya. Dan dilakukan survei oleh petugas Kopma ke tempat usaha kalian, dan angsuran itu dilakukan setelah bulan tanggal peminjaman dan masa angsuran sesuai dengan tanggal peminjaman yang dimana diangsur selama 10 kali, dan peminjaman dibuka pada tanggal 1 September dan berakhir pada tanggal 31 Juni, dan besarnya peminjaman itu dipotong sebesar 8% dan dibayar sesama angsuran serta 2% untuk biaya administrasi, dan apabila angsuran melewati masa jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar 5.000 untuk kurang lebih 500.000 dan kelipatannya. Apabila pengembalian pelunasan peminjaman total melebihi jangka waktu 1 tahun, maka setiap bulan itu dikenakan denda sebesar 10.000. Nah, Kak, di bidang usaha itu ada prokernya nggak sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan proker-proker kita. Nah, di sini yang pertama ada pelatihan buket, karena itu sangat penting sekali untuk
untuk pelatihan pada saat kita apalagi di unit bazar itu harus bisa membuat suatu kerajinan yaitu seperti buket dan disusul oleh Tokso Perkoperasian dan UMKM. Selanjutnya ada workshop digital marketing dan branding Kopma serta marketplace, di mana marketplace kita itu sudah berjalan karena kondisi kita saat ini masih COVID-19, jadinya toko itu kan diharuskan tutup ya di kampus. Nah, mengingat dengan kondisinya seperti ini, maka kita membuat marketplace dengan menjual produk-produk kita melewati media sosial, yaitu media sosial Instagram. Nah, di situ kita mulai berusaha. Oke, dari bidang usaha Kopma Universitas Muhammadiyah Ponorogo, selamat menjadi bagian dari kami, dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Kami menyediakan kebutuhan Anda, kami menetapkan harga yang terbaik untuk Anda. Kami mengutamakan Anda dalam permodalan usaha, kami menerima kritik ataupun saran untuk kebaikan usaha Kopma. Mari bersama membangun usaha Kopma Surya Kencana. Salam hangat dan jabat erat dari kami bidang usaha Kopma Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bravo Kopma, bravo, bravo Kopma, bravo, bravo Kopma, bravo, bravo, bravo. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.